Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Dalam hal ini, pada kesempatan ini kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan dilema etika adalah ada dua hal yang sebenarnya sama-sama benar, tapi seperti apa nanti pengambilan keputusannya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan bujukan moral itu ada dua hal, yang satunya benar, yang satunya salah, tetapi memiliki kekuatan yang mungkin besar, seperti itu. Jadi mana yang akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan, seperti ini ke Bapak. Jadi kami berempat di sini ingin mengetahui Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana strategi dan juga langkah-langkah Bapak nanti dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu bisa kami jadikan sebagai pelajaran dan juga pengalaman Bapak bisa kami pembelajaran seperti itu Bapak. Mungkin Bapak pernah ada salah satu event, kegiatan atau mungkin kasus langsung yang pernah Bapak alami yang mungkin masuk ke dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Terima kasih Bu. Jadi kalau bisa selama saya di kepala sekolah itu memang mungkin hampir 15 tahun kepala sekolah itu ada beberapa hal yang memang dalam perjalanan sebagai kepala sekolah harus mengambil suatu keputusan yang memang benar-benar perlu pertimbangan yang matang. Ya salah satu misalnya terkait dengan disiplin, ya, disiplin pegawai negeri, ya, kemudian kehadiran guru, kemudian misalnya ada guru yang salah satu mungkin yang pernah saya alami, ada guru yang memang dulu pernah ada guru yang jauh ya, dari satu sisi dia dari negara harus mengajar ke Karangasem, kemudian dari Singaraja ngajak ke Karangasem. Kemudian bagaimana saya harus benar-benar mengambil satu keputusan yang satu sisi jangan sampai merugikan guru, satu sisi juga jangan sampai merugikan anak, karena di sini kan guru pasti tugasnya mengajar. Ya, jadi kalau guru tidak ada di kelas berarti guru tidak hadir atau terlambat berarti pembelajaran tidak bisa langsung, sehingga ada perlu. Jadi kira-kira apa masalahnya? Jadi kita pertama dari dulu kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian kita perlu ada duduk bersama, melakukan proses pembinaan, kemudian mencarikan solusi. Kemudian solusi apa yang diperlukan? Misalnya kalau kemudian teman-teman yang dari jauh, ya kita ada satu kebijakan, misalnya dengan jadi bagaimana kebijakan yang kita berikan satu sisi tidak merugikan guru tersebut, kemudian satu sisi juga tidak melanggar regulasi atau aturan yang terima kasih Bapak. Berarti ini salah satu langkah yang bisa diambil nih Pak untuk mengambil keputusan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang Bapak pertimbangkan seperti ini. Ya, seperti kasus tadi mungkin nilai-nilai yang dijadikan pijakan itu adalah terutamanya untuk siswa, kemudian juga kemanusiaan guru itu sendiri. Kemudian mungkin ada tambahan lagi. Tadi saya mendengar pengalaman Bapak itu benar-benar sangat dilema Pak ya. Jadi memang jadi seorang kepala sekolah itu memang benar-benar sebuah tantangan yang besar juga Bapak. Jadi dari pengalaman Bapak itu apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan dilema yang Bapak ceritakan tadi? Apakah ada prosedur yang Bapak lakukan agar penyelesaian itu seperti yang tadi Bapak bilang tidak merugikan? Pertama pasti langkah-langkah yang kita lakukan itu satu, kita tetap mengacu dulu pada aturan atau regulasi yang berlaku. Jangan sampai nanti langkah-langkah ataupun kebijakan yang kita ambil itu melanggar atau bertentangan dengan regulasi yang ada. Kemudian jadi langkah-langkah kalau misalnya seperti yang pengalaman saya tadi, yang pertama pasti ada kita melakukan pendekatan pembinaan, kenapa hal itu bisa terjadi, ya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Termasuk kalau siswa pun ada bermasalah kan pasti kita tidak mungkin langsung serta-merta memperlakukan sanksi, tapi kan kita harus melakukan pendekatan dulu kenapa. Kemudian setelah kita tahu duduk persoalannya apa,
kita berupaya untuk mencari solusi dulu. Ya, solusi yang terbaik dan kita cari jalan keluar yang terbaik. Tetapi misalnya solusi itu juga belum, ternyata tidak ampuh, itu masih saja misalnya ada, kita lakukan lagi. Misalnya kalau di BNS itu kan ada tahapan pembinaan, kemudian teguran lisan, ada teguran tertulis, kemudian teguran keras gitu ya. Setelah itu nanti baru ada tahapan yang berikutnya, mungkin kita sekolah ada tahapan kita sampaikan ke dinas pendidikan, dan seterusnya untuk nanti mengambil kebijakan di keputusan. Karena kita kan di sekolah nggak bisa mengambil keputusan akhirnya itu. Nah, kemudian yang jelas pembinaan kebijakan itu biasanya kita kalau di sekolah, terutama kalau saya mengambil suatu kebijakan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan, jangan sampai nanti menghambat ataupun memutus jenjang karir seseorang. Jadi untuk penyelesaian yang selalu Bapak lakukan sekarang, yang ingin Duca tanyakan nih, selama ini kan banyak kasus yang sudah Bapak tangani. Jadi yang dari penyelesaian Bapak sampaikan tadi, prosedur apa yang paling efektif biasanya Pak di penyelesaian dari pengambilan keputusan yang Bapak berikan kepada pada kasus tersebut, biasanya yang efektif, yang sering efektif itu seperti apa? Seperti tadi pendekatan Lebih dahulu secara personalnya itu yang paling efektif, karena kan kalau kita ujuk-ujuk bicara sini tidak sesuai dengan regulasi kan mental. Tetap kita sisi kemanusiaan, kita juga mengambil keputusan tidak boleh dalam situasi yang emosional, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar tidak merugikan. Ya, karena biasanya kalau sudah kita melakukan pendekatan secara baik, ya pasti nanti akan hasilnya juga. Jadi guru yang masalah itu pun juga akhirnya kan ada rasa malu, ada betul. sisi kita juga tetap memperhatikan sisi kemanusiaannya, sehingga kita berupaya untuk bagaimana memperlakukan dia sebagai manusia, menghargai, sehingga mereka kan rasa malu, ada segan dan seterusnya. Daripada takut, beda kan malu sama. Jadi ada yang melaksanakan tugas karena terpaksa takut nanti gitu loh. Tapi lebih bagus mereka ada rasa segan, ya sadar bahwa itu adalah tugas saya. Bagaimana sekarang memundurkan kesadaran itu pada teman-teman, itu yang penting. Jadinya dari sisi kemanusiaan, bagaimana jadi kesadaran dari motivasi intrinsik guru itu jadi untuk lebih sadar dengan keadaannya nanti. Baik, Bapak izin yang melanjutkan bertanya seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, mungkin cerminan nanti ke depannya, siapa tahu saya jadi kepala sekolah Pak. Amin. Padahal saya pengawas dulu. Nah, Bapak terkait dengan itu pastinya tadi Bapak menyampaikan langkah-langkah terkait kasus-kasus yang Bapak hadapi, pastinya ada tantangannya Pak ya. Nah, tantangan apa saja mungkin yang Bapak pernah hadapi setelah Bapak melakukan langkah-langkah untuk penanganan kasus tersebut Bapak. Jadi biasanya kan begini ya, kalau di sekolah itu kan banyak individu dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita artinya kadang-kadang apa yang menjadi keinginan dari teman-teman kan belum tentu sama dengan keputusan yang kita ambil. Jadi teman-teman misalnya ada guru yang sering tidak masuk sebenarnya di saya diskorsing atau apa kan, kita kan enggak. Nah, sehingga tantangan itu biasanya akan muncul rasa ketidakadilan, rasa tidak adil. Kenapa itu boleh, kenapa seseorang, sehingga nanti rasa ketidakadilan ini kalau tidak segera kita antisipasi, itu nanti akan berpengaruh pada kinerja, komitmen kerja dari teman-teman. Sehingga jadi langkah kita, misalnya kita berupaya, jadi saya sebagai kepala sekolah berupaya adil dalam artian menyesuaikan. Jadi misalnya kalau dulu kan misalnya nanti akan ada di penilaian akhir. Jadi bagaimana saya memberikan nilai, misalnya nilai A dengan guru yang mungkin ada sedikit berkaitan dengan disiplin tadi, dengan guru yang komitmen kerja tinggi, walaupun A-nya kan beda. Ada A yang mungkin didapat dari 99 dan mungkin ada yang sama seperti misalnya memberikan penilaian ya guru misalnya kesertaan dalam
forum ilmiah. Iya. 5 orang ada guru yang mengubah semua sama Iya. dengan JP yang sama, tapi itu belum tentu dia memberikan nilai Dan sama. bisa saja mungkin ada 87, 85, dapat tergantung dari komitmen. Di sanalah berupaya kita meletakkan keadilan. Luar biasa tantangannya Pak ya, tidak bisa kita memuaskan semua orang, apalagi ini bahasanya di sekolah Pak ya, kadang di keluarga pun seperti itu. Nah kadang kita bisa memuaskan satu orang karena ingin mengakomodir kebutuhan teman yang satu, orang yang satu, tapi sisi lain akan mempengaruhi kinerja teman yang lain. Itu tantangan beratnya. Nah untuk langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, ada mungkin jadwal khusus Bapak dalam penanganannya Bapak? Mungkin setiap bulan kah atau berapa kah mungkin ada penanganan khusus jadwal-jadwalnya Bapak? Kalau penanganan permasalahan itu tidak terjadwal, tetapi ada langkah-langkah. Kalau langkah-langkahnya itu kan sesuai dengan aturan regulasi. Ya, tetapi kalau jadwal benar tidak terlalu, karena itu kan kalau sekarang misalnya timbul suatu permasalahan, kan harus sekarang kita tangani. Ya tidak mungkin masalah sekarang harus selesaikan minggu depan, nanti akan muncul masalah ini, akan munculkan masalah baru lagi. Nah sehingga begitu ada masalah kita harus selesaikan, kita duduk bersama, kita cari solusi jalan keluar yang bersama-sama terbaik seperti apa. Agar tidak melebar Pak Nggih. Ya. Baik Bapak, sekian saya sekarang dilanjutkan oleh Pak Sakti. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk bertanya ini Pak, mengenai setiap keputusan yang Bapak ambil, pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan Bapak itu, atau ada sosok inspirasi gitu, panutan kira lebih seperti itu Pak. Ada nggak kira-kira yang belakang itu Pak? Kalau mengambil keputusan misalnya di lembaga tidak terpengaruh pada panutan, pada tapi tetap regulasi. Kita harus tetap mengacu pada aturan dengan ya memperhatikan baru tadi ada mungkin ya, kemanusiaannya, kemudian dari informasi dari rekannya kan itu ya, bagaimana misalnya kenapa guru bisa gimana pergaulannya sehari-hari dari siswa. Jadi kita mempertimbangkan beberapa masukan, kemudian hasil apa namanya yang kita lihat secara langsung, kita padukan dengan regulasi yang berlaku, sehingga untuk keputusan kita itu benar-benar jangan sampai kalau saya selalu kepala sekolah berupaya untuk jangan sampai merugikan salah satu karir. Ya kita boleh marah dan seterusnya, tapi tetap berpikir ke depan seperti apa nanti karirnya. Kalau misalnya sekarang kita cut mengambil keputusan secara emosional, misalnya apa di SKP-nya di bawah standar, kasihan. Ya, jenjang karir itu juga kita perhatikan tanpa harus melanggar norma yang ada. Pak, terima kasih. Terakhir ya Pak, mengenai setiap kebijakan yang Bapak putuskan, Bapak ambil, adakah satu hal yang membuat Bapak harus merefleksikan sesuatu ketika sudah memutuskan itu, apakah ini sudah benar atau bagaimana gitu? Apakah ada hal yang harus direfleksikan? Pasti. Jadi saya pun biasanya walaupun kita mengambil suatu keputusan sudah berdasarkan ya SOP, regulasi, masukan, dan itu tetap kita benar nggak keputusan saya. Karena kita harus keputusan yang kita ambil lebih-lebih ini menyangkut masa depan seorang yang sangat penting. Kita harus refleksi kembali, kemudian kita juga lihat seperti apa yang ke depan. Berpikir Pak, panjang belum Pak? Jadi dampak apa setelah keputusan itu, Jangka panjang, jangka pendeknya juga. seperti apa? Mungkin itu aja Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, terima kasih banyak sekali Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi. Jadi berbagi praktik baik, terutama Bapak sebagai kepala sekolah di mana memiliki pengalaman dan juga pengetahuan untuk mengambil keputusan, dan itu akan kami jadikan pedoman mungkin ya ke depannya, seperti kata Agus tadi, mudah-mudahan gitu Pak Agus nanti atau kami yang lainnya mungkin menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu Bapak. Jadi apa tadi rangkumannya bahwa sebenarnya yang pertama yang menjadi pijakan itu adalah aturan yang pertama. Jadi sesuai dengan aturan, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian setelah itu kita tetap
melihat nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti tadi ada nilai kemanusiaan, kemudian keadilan juga. Seperti itu yang menjadi bahan pertimbangan dari kita untuk mengambil satu keputusan seperti ini. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi pastinya bermanfaat untuk kami-kami yang baru-baru ini. Kalau seperti itu, yang tutup dengan para sanksi Bapak. Om Santi. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tiang Safrul Lubis, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kelungkung, meminta waktu Bapak untuk mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Nah, kira-kira di antara itu nanti mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan selama ini yang berada di SMP Negeri 2 Banjarangkan, yang bisa sharing atau apalah disampaikan ke saya Pak itu. Nah, mungkin ada langkah-langkah pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan. Nanti Bapak mungkin akan bercerita dari apa yang akan saya sampaikan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Sakri. Inilah sesi atau kesempatan sesama guru apalagi dengan pimpinannya ya, Iya. bisa berbagi. Tentunya harapannya ini kan teman-teman utamanya yang calon guru penggerak ini betul memanfaatkan, menguatkan potensinya untuk berdepan. Baik, kalau begitu apa yang bisa Bapak bantu? Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya sampaikan. Yang pertama itu, pernah nggak di suatu Bapak menjadi kepala sekolah ada satu kasus atau masalah yang mengarah kepada dilema etika atau rujukan moral kira-kira Pak? Boleh diceritakan kepada saya, nanti saya bisa bertanya lagi selanjutnya. Di yang namanya institusi pendidikan ya, lembaga pendidikan, tentunya permasalahan banyak. Iya. Baik dari yang sederhana kecil sampai yang besar, sampai yang kasusnya wah begitu ya. Di dalam hal ini mungkin mewakili cerita ada kasus atau permasalahan itu. Di secara langkah step by step itu permasalahan kan pertama diselesaikan oleh bapak ibu guru yang menumpang. Ya. Setelah itu ketika tidak terselesaikan disampaikan wali. Wali kemudian menjembatani ikut menyelesaikan. Ketika juga tidak terselesaikan dibawa ke BK ya, tersebut di guru BK yang ada. Nah, sampai di BK hal tersebut pasti nanti akan disampaikan ke pimpinan kepala sekolah. Apalagi kasus itu nyangkut mentok tidak terselesaikan. Artinya permasalahan tersebut perlu mendapatkan penyelesaian oleh kepala sekolah. Dalam hal ini khususnya diperlukan campur tangan dari penanggung jawab sehingga permasalahan itu betul bisa selesai. Nah, ini ada kemarin permasalahan di mana ada anak ini dari kampung sebelah ya, jadi anak ini masuk ke sekolah itu seperti istilah Balinya selagaru gitu, masuk datang sengai gitu ya, kemudian meninggalkan sekolah tanpa izin. Nah ini sebenarnya bermula dari kelas 7 sudah seperti itu sampai kelas 9 nih, karena kemarin COVID ya, kelas 7 aman-aman saja ya, kelas 7 kelas 8 aman. Nah setelah di tatap muka mulai Juli 2022 itu, nah ini terus berubah sehingga dipanggillah anak tersebut oleh walinya. Ini dari laporan guru-guru yang mengajar ya. Sampaikan wali menyelesaikan, masih juga tetap begitu dibawa ke BK. Nah, karena ini kita juga bergerak ke masyarakat, kita pantau seperti apa sebenarnya kondisinya di rumah, ya, cross check rumah ya. Terus orang tuanya dipanggil ke sekolah, bahkan ini berkali-kali sampai 3 kali orang tuanya datang, sehingga diserahkanlah ke kepala sekolah. Nah,
anak ini sebenarnya kalau dikatakan apa namanya nakal tidak ya. Biasanya yang bermasalah itu kan ya nakal, ya. Tidak nakal ya. Tetapi sering tidak hadir ke sekolah, sering tidak membuat tugas dan lain sebagainya. Sudah benar terus rembetannya ke sana. Tapi memang siswanya yang ada sedikit masalah mengenai kehadiran tulang punggung juga karena pandemi kelas 7 kelas 8 nggak terdeteksi Pak. Aman dia. Tetap dia di pembuatan tugas kan tetap tidak ada oleh Bapak Ibu guru dibijaksanai lah. Sehingga bisa naik kelas 8 ya. Nah, kelas 9 mulai masuk tatap muka ketahuan. Jadi orang tuanya dipanggil berkali-kali, akan sampai ketiga kalinya tidak juga ada perubahan, sehingga sekolah harus ambil langkah yang tegas. Maka anak ini permasalahannya ada di ekonomi. Gizinya tidak masuk karena berupaya mengisi perut dulu ini. Jadi dia bekerja. Karena bekerja itulah kadang-kadang lembur sampai malam, besoknya tentunya siangnya tiduran tidak ke sekolah. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kalaupun ini diteruskan belajar, dia akan seperti itu terus. Ini akan berdampak pada yang lain. Jadi secara etika, saya selaku pimpinan harus mempertimbangkan apa yang ini harus diputuskan. Apakah keputusan itu menguntungkan, membuat anak itu menjadi baik, atau justru sebaliknya. Nah, dalam hal ini pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu, anak mau pilih yang mana? Melanjutkan bekerja apa melanjutkan belajar? Jadi, dia dengan tegas memilih saya memilih bekerja saja. Jadi dia putuskan begitu karena seperti itu kondisinya, maka kita sarankan putuskan dia untuk kembali ke orang tua, alasannya bekerja. Ini yang apa namanya salah satu menjadi dilema juga bagi saya. Kalau dikembalikan otomatis dia nanti tidak akan dapat ijazah di sini. Sehingga dengan dikembalikan kita juga sarankan anak tersebut untuk mengambil paket sehingga dapat nanti ijazah yang setara dengan SMP walaupun proses belajarnya tidak seperti di sekolah. Nah ini dituruti dan orang tuanya sampai nangis begitu ya. Apa boleh buat keputusan harus kita ambil. Jadi dengan kondisi seperti itu, satu sisi kita kasihan pada anak itu. Jadi dengan usia yang masih belia 12-13 tahun dia harus bekerja untuk juga membantu orang tuanya. Jadi orang tua laki-lakinya sudah tiada, hanya ibunya saja. Nah ibunya ini juga tidak bekerja. Jadi untuk menghidupi dirinya juga orang tuanya dia berusaha untuk mencari. Jadi ketika kita teruskan kita harus berikan saran yang solusi untuk nanti ke depan. Itulah kita berikan solusi. Seperti itu Pak. Iya Pak, berarti siswa tersebut menyita waktu akhirnya Pak karena dia bekerja. Jadi sampai dia kesiangan bahkan kecapean jadi Pak maka tidak bisa sekolah. Dengan situasi ekonomi keluarga juga dia harus menghentikan itu. Nah dari kasus tadi Pak, bagaimana cara Bapak atau langkah-langkah yang Bapak ambil untuk bisa memberikan keputusan itu baik bagi sekolah juga baik bagi yang siswa yang bersangkutan? Bagaimana langkah-langkahnya dari Bapak? Jadi setelah dipanggil melalui BK ya, yang pertama pemanggilan melalui BK tetap juga tidak ada perubahan ya, 1 minggu berikutnya masih juga begitu, paling 1 minggu itu hadir 2-3 hari setengahnya. Kalau udah di total dipakai aturan untuk melahirkan dapat tulisan tidak memenuhi. Setelah itu lalu orang tuanya
karena ini ibu ya kondisinya seperti ini, orang tuanya ngotot sebenarnya menginginkan anaknya sekolah dulu, tapi karena anaknya memutuskan untuk bekerja berubah. Jadi yang pertama untuk baik anak itu ya, Bapak berikan solusi untuk nanti bisa melanjutkan di paket C. Kita pun komunikasikan dengan pihak para lingkungan sana. Pak mohon dibantu anak ini untuk bisa didaftarkan di paket C karena di sekolah kondisinya seperti ini. Di sisi lain ya, untuk tidak nanti menjadi masalah di sekolah, apalagi dengan wajib belajar 9 tahun ini, kalau kita luluskan yang lain nanti banyak yang protes karena kamu nggak tahu anak itu sering tidak masuk, kenapa bisa lulus bisa naik, yang lain agar tidak berdampak ya, kita harus jelas. Jadi sekolah diringankan, tidak akan kita menyelesaikan masalah yang tak akan terselesaikan ini ya. Kemudian di sisi lain anak itu kita harus solusi etika dan kita juga jalan ya, kebermanfaatan untuk anak itu ada, kemudian kebermanfaatan untuk sekolah seperti itu. Nah, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, anak diberikan alternatif solusi, apakah solusi itu datang dari siswanya, artinya yaudah Pak saya mengambil jalur lain untuk menempuh pendidikan paket gitu. Apakah memang sama-sama atau ada dari Bapak sendiri yang memberikan? Dari kita. Berdasarkan apa kira-kira? Dengan kondisi seperti itu kita kan ada wajib belajar semua tahun nih, ya tak boleh berhenti gitu. Ketika kita lepas di sini dicoret takutnya kan di 4 tahun nih lari kemana ini? Ketika dipantau dari Dapodik Pusat, sudah dia terdaftar di paket, dipindah sana dia, sehingga tetap anak ini tidak menjadi anak yang tidak melanjutkan sekolah, Tetap berlanjut dalam Dapodik terdata berarti dia Pak, ya? terdaftar dia. Kalau menurut aturan itu nggak boleh dilepas atau dikeluarkan dari Dapodik berarti Pak? Ini nanti akan menjadi permasalahan kalau tidak ada solusi keluar. Jadi memang salah satu kita bisa menyelamatkan anak kita. Kalau yang pertama sih sarannya untuk pindah sekolah kan. Dia juga tidak mau. Tetap ya berkeinginan untuk belajar lebih. Jadi kita berikan solusi seperti itu. Dan dia tahu situasinya mungkin Pak, makanya dia memilih jalur paket untuk bisa bekerja juga, untuk bisa mengajar pendidikan juga begitu. Artinya dia sudah hitung-hitungan kalau saya tetap ada di sekolah, tetap begitu kehadirannya di sekolah sudah pasti tidak lulus gitu. Sehingga dia ambil keputusan tegas, saya kerja aja daripada nanti memalukan di sekolah atau di teman-temannya tercatat tidak lulus. Iya, Pak. Nah, dari kasus tadi Pak, ini kan satu Pak ya, satu kasus. Mungkin kan di sekolah dalam sehari-hari pasti ada saja yang mungkin nggak terselesaikan oleh guru, BK, jadi sampai Bapak juga ikut turut hadir untuk dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau dalam ada masalah itu Pak, penyelesaiannya ada nggak waktu-waktu tertentu mungkin Pak, atau memang situasional di saat ada masalah langsung diputuskan apa yang harus kita ambil sikap ini? Tergantung permasalahannya. Jadi ketika permasalahannya seperti tadi ya harus step by step langkah. Jadi untuk hari ini apa bisa diputuskan? Terus kelanjutan dari permasalahan ini ke depannya apa? Jadi terpolakan dalam waktu cepat apa keputusannya? Kemudian kelanjutan untuk menyelesaikan waktu berikutnya apa? Berarti tidak harus ada waktu tertentu Pak dalam menyelesaikan masalah itu. Berarti memang ketika ada datang masalah, kalau bisa secepatnya diselesaikan, tidak harus Kemarin dulu. juga ada lagi satu itu terkait dengan anak
fotografi dan sebagainya yang memvideokan, sehingga begitu terdeteksi lewat teman-temannya ya, kita punya OSIS ya yang bergerak memang untuk memantau aktivitas media sosial teman-temannya. Ada laporan ke Pak, ada seperti ini, langsung besoknya dipanggil sama Bu BK. Berarti harus gerak cepat bagaimana? Jadi keputusan yang pertama diambil langsung oleh Bu BK. Instruksinya hapus semua postingan terkait itu. Nah, dalam sehari-hari Bapak mengambil keputusan, kira-kira ada nggak yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan itu, Pak? Mungkin ada panutan atau idola tertentu, mungkin Bapak belajar dari siapa, atau mungkin cara sikap kita ketika ada masalah, seperti apa cara kita menyikapinya, mungkin ada nggak kira-kira yang mempengaruhi? Pertama, untuk menyelesaikan permasalahan tentunya kita lihat jadi ada nanti perlu dimintakan pertimbangan staf manajemen namanya di waka-waka ini, kemudian mereka dan di ada itu waka tetap kita minta pertimbangan untuk memastikan kondisi lingkungannya dulu ya, seperti apa, sehingga kita tetap yang pertama memperhatikan pertimbangan bagi staf. Setelah itu baru istilahnya sidang kasus ya, sama guru BK sama walinya, baru tarik keputusan itu. Kemudian kalau permasalahan yang ringan begitu, pelanggaran pakaian ya kayak itu ya langsung diisi soal yang diselesaikan. Jadi sudah ada pembagian peran dan tugas sebenarnya. Nah, untuk pembelajaran bagi saya ya sebagai orang baru, tentunya saya banyak belajar juga dari kepala sekolah yang lain, dari senior ya, khususnya yang saya ajak di SMP 1 Pak Surabaya. Seperti itu tracknya dia menyelesaikan permasalahan, saya coba polakan seperti itu. Jadi kayak main catur ya, ini maju, ini mundur gitu, semuanya terpola. Tapi belajar dari pengalaman gitu Pak ya, yang pernah. Kebetulan saya sendiri juga sempat membantu beliau sebagai stafnya, jadi tahu seluk-beluknya bagaimana kalau ada permasalahan. Nah, ini sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, kira-kira dari kasus-kasus yang ada, mungkin kasus yang tadi lah Pak, yang siswa tadi, ada nggak kira-kira Bapak berefleksi atau mengevaluasi sudah sejauh mana efektif dalam pengambilan keputusan tadi ketika Bapak menyerahkan anak ini mengambil keputusan mau sekolah di sini atau mengambil pakai C, kalau memang mau sekolah sini kan berarti pekerjaan itu harus diatur betul supaya jangan sampai mengganggu sekolah gitu. Ada nggak kira-kira cara Bapak untuk merefleksikan sebuah keputusan atau mengevaluasi sebuah keputusan? Di hal ini saya lakukan hal lain dengan tetap memantau anak tersebut melalui wakamas. Kebetulan wakamasnya juga satu kampung ya, jadi kondisinya seperti apa. Itu untuk ke sekolah ya, terdalam ini kalanya, jadi dengan anak itu dikembalikan ke orang tua, ini ada efek pula bagi teman-teman yang lain yang kondisinya ada potensi seperti itu. Ini mulai dia lebih rajin di sekolah terus gitu. Jadi mulai dia sesuai dengan aturan, tidak ada absen, apalagi ya, izin saja. Jadi kita arahkan, kita tidak izinkan anak itu yang membuat surat, tapi yang memohonkan izin di sekolah adalah orang tua. Kalau memang ada orang tuanya yang membuatkan izin, silakan Bapak Ibu isi izin di absennya. Kalau anak tersebut yang membuat, apalagi menginformasikan lewat WA, besoknya dipanggil, setelah dipanggil diputuskan apakah tetap dikasih izin atau diisi. Ini surat orang itu wali kan bisa komunikasi dengan orang tua.
Itu sebagai Luar biasa Pak. Berarti memang dalam mengambil sebuah keputusan juga butuh mempertimbangkan kawan-kawan juga Pak ya, dalam rekan-rekan dalam hal kira-kira ini baik atau enggak, bukan betul-betul ya harus betul-betul matang lah gitu Pak. ya memang harus dikondisikan. Iya. Sehingga kita juga tidak dikata-katain oleh masyarakat. Jadi keputusan yang kita ambil betul bermanfaat bagi siswa ya, bermanfaat juga bagi masyarakat ya, bermanfaat juga bagi sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Dari cerita tadi atau penyelesaian kasus tadi, saya jadi belajar bahwa memang butuh sikap yang betul-betul harus dipertimbangkan baik-baik dari segala aspek nih Pak. Dan pengalaman juga menjadi penting ternyata Pak ya. Betul, bagaimana sosok seseorang yang dulu mungkin menjadi Bapak ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus, jadi oh ternyata pola ini efektif untuk bisa menyelesaikan sebuah kasus. Ya, Pak. Itu aja Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa nih Pak, saya dapat pengalaman. Mudah-mudahan saya bisa mengambil sikap dalam sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, sebagai guru terutama yang sangat dekat dengan siswa secara langsung di kelas. Bagaimana saya bisa mengerti benar-benar dapat memberi dampak yang baik bagi diri saya sebagai guru dan siswanya juga. Mungkin itu aja Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Jadi sebagai makhluk sosial ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya kerjasama, kolaborasi tetap jalan ya. Apalagi nanti di kelas ya. Jadi ketika kita ingin membuat siswa itu senang, bahagia selesai belajarnya, harus ada refleksinya, harus ada tinjau ulang ya. Gitu. Begitu juga jangan a priori dengan masukan ya. Itulah bentuk kolaborasi kerjasama yang perlu kita bangun ya. Sehingga harapan bersama ini bisa tercapai. Baik, terima kasih banyak Pak. ya, itu yang bisa Bapak berikan penjelasannya ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak.